اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Al-ikhwa azani Allah wa iyyakum, para jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, karena Dialah yang pantas untuk kita puji dan kita puja. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengawali ceramahnya, mengawali khutbahnya dengan memuja dan memuji Allah. Itulah sebabnya mengapa setiap awal kali ceramah, awal kali khutbah, kita dianjurkan untuk memuji-muji Allah. Sebab Nabi SAW memulai khutbahnya, ceramahnya dengan hal yang demikian. Beliau memuji Allah, menyanjung Allah, dan terus memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak dalam aktivitas ibadah kita pun dimulai dengan pujian kepada Allah. Seorang ketika berbicara tentang Allah, maka dia awali dengan memuji dan memuja Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya dalam berdoa, termasuk adab dalam berdoa adalah mendahuluinya dengan puji-pujian kepada Allah, agar doa kita lebih didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam memulai khutbah, memulai ceramah, kita awali dengan pujian, sebab yang kita akan sebutkan, yang kita akan bicarakan adalah tentang Allah, tentang agama Allah, tentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat baik manakala senantiasa kita awali dengan pujian kepadanya, sanjungan kepadanya, agar apa yang kita bicarakan lebih bermanfaat dan lebih membawa keberkahan bagi kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda junjungan tauladan yang termulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai khairu khalqillah, makhluk yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Beliau adalah pimpinan anak cucu Adam pada hari kiamat. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam keutamaan yang tidak ada pada nabi dan rasul sebelum beliau. Tidak ada pada nabi dan rasul sebelum beliau dari kemuliaan yang beliau dapatkan. Maka beruntunglah kita tatkala kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umatnya, orang-orang yang mengikuti jalannya, dan orang-orang yang senantiasa menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan, sebagai figur yang kita ikuti dalam semua hal dalam agama ini, baik dalam akidahnya, akhlaknya, ibadahnya, muamalahnya, dan lain sebagainya. Para ikhwah azani Allah wa iyyakum, tentu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling sempurna akhlaknya, hingga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim,
Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Ini rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berada di atas akhlak yang termulia. Dan akhlak ini ada pada diri Nabi bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Beliau dikenal dengan sifat amanah. Beliau dikenal dengan sifat kejujuran. Dan itu dimaklumi oleh orang-orang kafir Quraisy tatkala itu. Nabi adalah orang-orang yang dihormati. Dari orang-orang yang dihormati karena akhlaknya, karena kebaikannya. Maka ini menunjukkan bahwa akhlak mulia ini akan mendatangkan kebaikan dan kecintaan kepada orang lain. Karena akhlak yang mulia akan membimbing seseorang dan amalan seseorang kepada kebaikan. Sementara orang yang beriman dan beramal soleh, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan menjadikan kecintaan untuk mereka di tengah-tengah manusia. Allah akan menjadikan kecintaan untuk mereka di tengah-tengah manusia. Manusia akan cinta kepada mereka. Manusia akan sayang kepada mereka. Manusia akan mencintai dan menyayangi orang-orang yang seperti ini. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan subuh hari ini, insyaallah taala kembali kita akan mengkaji Kitabul Jami' dari Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, masih dalam bab At-Tarhib min Masawi'il Akhlaq. Bab At-Tarhib. Tarhib itu menakut-nakuti, ancaman. Min masawi'il akhlaq, dari akhlak-akhlak yang buruk. Jadi sebagaimana agama kita mengajarkan untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia, berakhlak dengan akhlak yang terpuji, agama kita juga mengingatkan dari perkara yang bisa merusak akhlak, dari perkara yang bisa menjelekkan akhlak seseorang. Makanya Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan doa berlindung dari akhlak yang terpuji, yang tercela. Nah, sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah agar diberikan akhlak yang mulia. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma hdi li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant. Ya Allah, berikan hidayah kepadaku untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia, karena tidak ada yang bisa memberikan hidayah untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia kecuali Engkau. Dan Nabi mengajarkan doa berlindung dari akhlak yang buruk. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dan aku meminta agar dijauhkan dari munkaratil akhlaq, dari akhlak yang buruk. Kemudian wal a'mal, dari kemungkaran-kemungkaran amalan. Wal ahwa, dari kemungkaran hawa nafsu. Wal adwa, dan dari penyakit yang menular. Ini doa sangat bagus kita ucapkan. Doa meminta perlindungan kepada Allah dari akhlak yang buruk dan dari penyakit yang menular. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum.
Hadis yang kita akan bacakan pada kesempatan subuh hari ini, hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah sudah sangat sering kita singgung tentang beliau. Namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Beliau bernama Abdurrahman. Dahulu sebelum masuk Islam, Abu Hurairah bernama Abdus Syams, hambanya matahari. Orang-orang musyrikin dahulu menamakan dirinya dengan hamba kepada selain Allah. Abdus Syams, hambanya matahari. Terkadang mereka menamakan namanya dengan nama sesembahannya. Abdul Lata, hambanya si Lata. Abdul Uzza, Abdul Manat, Abdul Hubal, sesembahannya orang-orang musyrikin. Abu Hurairah dulu bernama Abdus Syams, hambanya matahari. Di antara sesembahan orang-orang musyrikin adalah matahari. Nah, ketika masuk Islam dirubah namanya menjadi Abdurrahman, hambanya Allah Ar-Rahman. Beliau dikenal sebagai seorang sahabat yang sangat perhatian kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Abu Hurairah sangat berbakti kepada ibunya. Ya, sampai beliau memohon dan meminta kepada Nabi supaya ibunya Abu Hurairah, ibunya beliau diberikan hidayah untuk masuk Islam. Jadi sebelum ibunya masuk Islam, Abu Hurairah dulu masuk Islam. Ibunya Abu Hurairah diajak untuk masuk Islam tapi dia tidak mau. Bahkan disebutkan dalam riwayat, ibu Abu Hurairah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu membuat sedih Abu Hurairah hingga beliau datang kepada Nabi dan minta kepada Nabi supaya didoakan ibunya agar masuk Islam. Nabi doakan, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Didoakan seperti itu, Abu Hurairah senang. Pulang ke rumah, doa Nabi langsung terkabul. Jadi ketika pulang Abu Hurairah, maka Abu Hurairah disuruh ibunya untuk diam di luar, jangan dulu masuk. Abu Hurairah pun heran, ada apa ini? Abu Hurairah diam di luar, ibunya ternyata mandi. Kemudian setelahnya dibukakan pintu, ibunya Abu Hurairah langsung bersyahadat. Tiba-tiba seperti itu. Padahal tadi sebelumnya mencela Nabi, didoakan oleh Nabi, dan doanya Nabi mustajabah. Langsung terkabul, langsung masuk Islam. Nah, ini betapa dahsyatnya doa itu. Walaupun kita tahu yang berdoa di situ adalah Nabi dan doanya Nabi mustajabah, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan syariat doa bagi kita. Hendaknya senantiasa kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ibadah kepadanya, sebab Nabi mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Iya. Dan juga dari perkara yang menunjukkan perhatian Abu Hurairah kepada ibunya, diceritakan suatu hari tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan makanan kurma kepada para sahabat yang sedang kelaparan. Dipanggil oleh Rasulullah beberapa orang sahabat yang miskin, termasuk Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Nabi memberikan masing-masing dari sahabat tersebut 2 butir kurma. Diberikan 2 butir kurma. Maka ketika dibagikan 2 butir kurma, masing-masing 2 butir kurma, sahabat pun memakan 2 butir kurma tersebut, kecuali Abu Hurairah. Abu Hurairah cuman makan 1 butir kurma saja. Melihat itu Nabi bertanya, wahai Abu Hurairah, kenapa kau tidak makan dua-duanya? Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, yang satu ini untuk ibuku,
Yang satu ini untuk ibuku. Dia ingat ibunya. Nah, maka kata Nabi SAW, wahai Abu Hurairah, makan saja kurma itu. Nanti saya akan berikan bagian untuk ibumu. Nah, ini menunjukkan bagaimana perhatiannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada ibunya. Seseorang hendaknya mengingat orang tuanya. Dia berikan apa yang bisa dia berikan untuk orang tuanya. Jangan sampai dia hidup enak sendiri sementara terkadang orang tuanya tidak tahu makan apa. Lihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kondisi yang lapar sekalipun beliau ingat ibunya dan beliau ingin memberikan 1 butir kurma. Bayangkan ya, kalau kita mungkin pada hari ini ngasih ibu 1 butir kurma untuk apa? Nah, ya, tapi demikianlah para sahabat dahulu, hatta pun dalam perkara yang kecil mereka ingat orang tuanya, mereka ingat sama orang tuanya. Nah, maka dari sini menunjukkan bahwa hendaknya kita lebih memperhatikan orang tua kita yang masih hidup, orang tuanya, kesempatan untuk berbakti. Surga itu kata Nabi ada di bawah telapak kaki ibu. Ya. Maka tidakkah kita pergunakan kesempatan ini tatkala orang tua kita masih hidup, kita betul-betul berbakti. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibumu. Nah, maka kita mencari surga dengan berbakti kepada kedua orang tua, sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu berbakti kepada kedua orang tuanya. Tidak ada amalan yang disangka paling menghapuskan dosa selain berbakti kepada kedua orang tua. Pernah disebutkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ada seorang mengadu kepada beliau bahwa dia telah melakukan dosa yang besar. Ibnu Abbas berkata, apakah orang tuamu masih hidup? Disebutkan oleh orang ini sudah meninggal, wahai Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas menyebutkan amalan yang lain yang bisa menghapuskan dosanya. Setelah itu Ibnu Abbas ditanya, wahai Ibnu Abbas, kenapa kau tanya orang tuanya? Kenapa kau bertanya tentang orang tuanya? Ada apa? Kata Ibnu Abbas, aku tidak mengetahui ada amalan yang lebih bisa mengangkat derajat seseorang dan menghapuskan dosa seseorang selain dengan berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadis. Iyyakum wadh-dhanna, hati-hatilah kalian dari berprasangka buruk. Fa inna adh-dhanna akdzabul hadis, karena prasangka buruk itu adalah sedusta-dustanya pembicaraan. Sedusta-dustanya pembicaraan. Nah, muttafaqun alaihi, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Disebutkan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya pada beberapa tempat di kitab As-Sahih, yaitu di dalam Kitabul Adab, ya, bab ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian banyak dari berprasangka buruk. Nah, dan juga diriwayatkan dari Imam Muslim dari beberapa jalan, termasuk dari sahabat yang lain, ya, atau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan ada kelanjutan hadits ini, wala tahassasu wala tajassasu wala tanajashu wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Ini kelanjutan hadits ini. Ini Nabi SAW menyebutkan perkara yang lain dari akhlak-akhlak yang buruk. Jangan kalian saling tajassus, mencari-cari aib saudara kalian.
Jangan kalian saling membenci. Jangan kalian saling hasad, iri dengki. Jangan kalian saling membelakangi. Ketemu dengan saudaranya tidak mau menyapa, bahkan buang muka. Jangan. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, jadi persaudaraan itu harus dikuatkan. Al-ukhuwah, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Mereka dipersaudarakan karena iman dan Islam. Nah, dari perkara yang bisa merusak nilai-nilai persaudaraan adalah berburuk sangka. Orang kalau sudah berburuk sangka kepada orang lain, maka semua perbuatannya akan dia pandang jelek, walaupun yang dia kerjakan kebaikan. Walaupun yang dia kerjakan kebaikan, tetapi kalau sudah tertanam dalam hati ini buruk sangka, saudaranya mau pergi sholat, dia katakan apa? Ini mau ria saja ini sholat ini. Karena sudah buruk sangka, padahal orang sholat. Ketika dia pergi taklim, oh ini supaya dikatakan alim ini. Nah, terus dia berburuk sangka, walaupun orang tersebut melakukan amal kebaikan. Nah, bagaimana lagi kalau dia melakukan hal yang lain? Ibadah saja yang dia kerjakan, dia sudah berburuk sangka. Ini sudah buruk sangka yang akut. Ya. Kalau ada penyakit itu, penyakit sudah akut. Nah, ini buruk sangkanya sudah akut, sudah parah. Semua perbuatan orang dia sangka dengan prasangka yang buruk. Nah, ini terkadang muncul dari kebencian. Seseorang benci kepada orang lain karena dia musuhnya, atau ada sesuatu antara dirinya dengan orang tersebut dari permasalahan. Seseorang walaupun misalnya orang tersebut adalah musuhnya, kita tidak boleh tidak berlaku adil dalam hal tersebut. Makanya Allah berfirman, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dan janganlah kebencian kamu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena keadilan itu lebih dekat dengan ketakwaan. Orang biasanya kalau sudah memusuhi orang lain, maka dia tidak akan berlaku adil. Termasuk di dalam perkara ini, dia selalu berprasangka buruk kepada orang lain yang menjadi musuhnya. Nah, maka Nabi SAW ingatkan di dalam hadits ini, iyyakum wadh-dhanna, hati-hati kalian dari prasangka buruk. Ya, ini kaitannya dengan apa yang ada di dalam hati seseorang. Tidak nampak terkadang. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dirinya. Iya, karena sifatnya apa yang ada dan terbersit di dalam hati. Iya, terbersit di dalam hati seseorang. Ya, seakan-akan dia menuduh saudaranya dengan tuduhan yang buruk. Nah, dan menyangka dengan sangkaan yang jelek. Iya, ini prasangka, buruk sangka. Makanya Nabi ingatkan, iyyakum wadh-dhanna, hati-hati kamu dari prasangka yang buruk. Fa inna dhanna, karena prasangka buruk itu akdzabul hadis, dari pembicaraan yang paling dusta. Ya, seseorang hendaknya memiliki husnudzon, baik sangka kepada saudaranya, bukan memelihara su'udzon, buruk sangka. Makanya di dalam agama ini kita harus selalu memberikan dan menegakkan udzur kepada saudara kita. Iya. Terlebih kepada orang yang dikenal dengan kebaikan. Berbeda, kata para ulama, kalau orang tersebut memang dikenal dengan kejelekan. Kalau orang tersebut dikenal oleh orang, ini orang selalu melakukan kejelekan, berburuk sangka kepada orang itu boleh.
Kenapa? Karena memang dia dikenal dengan keburukan. Tetapi kalau orang tersebut tidak dikenal dengan keburukan, tidak boleh berburuk sangka kepada dia. Nah, jadi yang kita boleh berburuk sangka hanya kepada orang yang dikenal. Syaratnya dia dikenal dengan keburukan. Ya, misalnya ada orang yang mabuk-mabukan, terang-terangan melakukan itu, ya, dikenal dengan kejahatannya, dia preman. Nah, dikenal dengan keburukan. Nah, yang seperti ini kata para ulama, berburuk sangka kepada dia boleh, karena memang asalnya dia berada di atas keburukan. Kita tidak berbaik sangka kepada orang seperti itu. Yang kita wajib berbaik sangka adalah kepada orang yang dia tidak dikenal dengan kejelekan, orang biasa. Apalagi kalau kita tidak kenal dia, harus berbaik sangka. Dan lebih-lebih kita harus berbaik sangka kepada orang yang dikenal dengan kebaikan. Ini harus lebih wajib hukumnya berbaik sangka. Kalau orang itu dikenal dengan kesolihan, ya, dikenal dengan kebaikan, wajib berbaik sangka dan memberikan uzur kepada dia. Nah, terkadang Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada manusia dengan hal ini. Adanya buruk sangka pada diri seseorang itu karena dorongan syaitan yang membisikkan kepada dia bisikan-bisikan yang jelek. Ya, jangankan kita, Nabi saja pernah disangka buruk oleh sebagian sahabat. Ketika Nabi SAW iktikaf di masjid, didatangi oleh istrinya Sofia radhiyallahu anha. Ketika Nabi keluar masjid, Nabi antar istrinya ini. Nabi antar istrinya lewat dua orang sahabat Ansor. Melihat Nabi bersama perempuan, sebagian sahabat ini, dua orang sahabat ini pun terlempar di dalam hatinya prasangka buruk kepada Nabi. Lihat, Nabi saja disangka hal yang jelek. Nabi bersama perempuan, siapa perempuan ini? Jangan-jangan seorang wanita yang bukan, karena kan tidak dilihat, tidak ditahu siapa perempuan itu. Kemudian Nabi SAW pun panggil dua orang sahabat tadi. Beliau ingatkan, ini Sofia, ini istriku. Maksudnya Nabi, kalian jangan sampai berprasangka yang tidak-tidak. Ini Sofia, ini istriku. Subhanallah. Nabi luruskan. Iya. Ini menunjukkan kepada kita, kalau ada sesuatu yang disangka buruk oleh seseorang, ya terkadang kita butuh untuk menjelaskannya juga. Sebagaimana Nabi menjelaskan kepada sahabatnya, beliau menerangkan yang sebenarnya, ini Sofia, ini istriku ini. Ya sama kalau misalnya kita melihat ada orang, ya teman kita, ikhwan kita berboncengan dengan perempuan, nah, jangan langsung berprasangka buruk. Jangan sampai itu adiknya misalnya, atau kakak perempuannya misalnya, atau siapa. Nah, kita harus berbaik sangka. Iya. Tapi kalau sudah kita kedepankan buruk sangka, oh sudah. Nah, ini dia bonceng perempuan ini, bukan mahramnya ini. Ah, ini dia ini begini-begini. Terus kita ikutkan buruk sangka itu. Yang mana itu hanyalah dari syaitan. Walaupun misalnya benar buruk sangka kita itu, walaupun benar misalnya, kita pun berdosa. Karena kita sudah berburuk sangka bukan pada tempatnya. Berburuk sangka bukan pada tempatnya. Walaupun benar, ternyata memang dia bonceng perempuan yang bukan mahramnya, tapi kita sudah salah karena berburuk sangka. Nah, kalau benar saja salah kita, apalagi kalau salah, lebih salah lagi kalau begitu. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Maka seorang berhati-hati dari buruk sangka. Ada sebuah kisah di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang kisahnya hadithul ifk. Ini sangat terkenal. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Quran hadithul ifk, cerita atau berita bohong yang disebarkan waktu itu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fitnah kepada Aisyah
radhiyallahu anha, di mana beliau difitnah berselingkuh dengan seorang sahabat. Bayangkan, Aisyah difitnah seperti itu. Karena ada kejadiannya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ikut bersama rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, Aisyah itu radhiyallahu anha, beliau dikenal tidak berbadan gemuk, ya. Ringan saja Aisyah itu. Aisyah ketika ikut bersama rombongan Nabi dipandu. Ya, dipandu itu ya. Ketika dipikul 4 orang sahabat, Aisyah di atas. Ya, seperti seorang yang dipandu itu, raja-raja dipandu, ya kan, dibawa. Nah, Aisyah ini orangnya tidak terlalu berat karena badannya tidak gemuk. Nah, suatu ketika para sahabat sedang beristirahat, ya, tandu namanya ya. Tandu kah, betul kah? Tandu, ya, diturunkan tandu tersebut karena sedang istirahat. Kemudian Aisyah mengambil kesempatan itu untuk membuang hajatnya. Beliau pergi ke hutan, karena dulu tidak ada WC umum, ya kan. Beliau pergi ke hutan untuk buang hajat. Tetapi ternyata Rasulullah dan sahabat mampir sebentar aja. Kemudian mereka pergi. Tandu ini dibawa oleh sahabat. Nah, sahabat itu tidak menyangka kalau Aisyah sudah di dalam. Ternyata belum. Karena saking ringannya Aisyah ini, mereka tidak menyangka bahwa Aisyah sudah di dalam. Lihat ya, saking ya, kalau misalnya orangnya berat kan mungkin sahabat tahu, oh, tidak ada orang di dalam. Tetapi karena saking ringannya disangka Aisyah sudah di dalam. Ternyata Aisyah belum ada di situ. Maka pergilah sahabat ini. Aisyah ternyata masih buang hajat. Pas Aisyah kembali, beliau kaget, tidak ada seorang pun di situ. Nah, ternyata sudah pergi dan sudah jauh perginya. Iya. Maka akhirnya Aisyah radhiyallahu anha ketimbang pergi sendiri, beliau tinggal di situ. Ya, beliau berharap tahu-tahu nanti orang sadar, akhirnya nanti kembali. Ketimbang beliau pergi, ya kalau dulu kan tidak seperti jalan sekarang. Bisa kita tempuh, oh ini jalan raya, bisa kita. Kalau dulu nggak ada seperti itu, ya kan? Hutan-hutan semua. Bagaimana beliau mau cari jalannya? Nah, kecerdasannya Aisyah radhiyallahu anha, beliau tetap diam di situ. Berharap kalau ada orang sadar bisa kembali dan tidak susah mencari Aisyah, ketimbang nanti tersesat dan beliau juga tersesat, kan lebih parah nanti keadaannya. Beliau tetap di situ sampai beliau tertidur. Ternyata ada seorang sahabat yang juga ketinggalan. Sahabat ini ketinggalan. Melihat Aisyah, istri Nabi SAW ini tertidur, beliau langsung terhentak mengatakan kalimat zikir kepada Allah, Allahu Akbar, sampai membangunkan Aisyah. Nah, sahabat ini saking hormatnya kepada istri Nabi, dia tidak berani melihat wajahnya Aisyah. Jadi jangankan melihat wajahnya Aisyah saja tidak berani. Ya, dan ketika itu sudah turun ya syariat hijab. Sofwan, sebenarnya sahabat Sofwan ini tahu wajah Aisyah sebelum turun syariat hijab. Sebelum turun syariat hijab, tahu. Tapi beliau menghormati, ini istri Nabi ini. Nah, maka disebutkan Sofwan tidak bertanya sepatah kata pun kepada Aisyah. Langsung beliau siapkan kudanya, ya. Kemudian mengisyaratkan kepada Aisyah supaya naik di atas kudanya. Kemudian Sofwan tidak berani berjalan di belakang, beliau berjalan di depan, Aisyah di belakang, menuntun Aisyah supaya ikut rombongan. Jadi Aisyah dan seorang sahabat ini, tibalah mereka ke Madinah. Tiba di Madinah, dilihat oleh orang-orang munafikin, Aisyah istri Nabi bersama sahabat Sofwan. Sudah, orang munafik menggoreng berita tersebut. Muncullah berita bohong tadi. Dikatakan Aisyah selingkuh dengan siapa? Sahabat Sofwan. Bayangkan, istri Nabi difitnah seperti itu. Ini gara-gara apa?
prasangka buruk. Nah, prasangka buruk. Dan memang jangankan orang munafikin, sebagian sahabat yang beriman saja terpengaruh dengan hal tersebut. Karena momennya seperti itu ya, Aisyah sendirian, Sofwan sendirian. Laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Jangan sampai terjadi antara mereka berdua sesuatu. Orang munafikin memanfaatkan kesempatan ini, ya, menuduh Aisyah berselingkuh. Dan sebagian sahabat terpengaruh dengan tuduhan itu. Ada yang seakan mempercayai betul Aisyah ini berselingkuh. Subhanallah. Ketika itu sampai beritanya kepada Nabi. Nabi diberitakan kabarnya. Nabi pun tidak bersikap apa-apa. Beliau tidak mengatakan Aisyah benar, tidak mengatakan Aisyah salah. Ketika itu Nabi diam. Kenapa? Nabi belum tahu beritanya yang sebenarnya. Nah, walaupun hati beliau sallallahu alaihi wasallam tentunya lebih percaya kepada istrinya, tetapi wahyu belum turun ketika itu. Wahyu belum turun. Nabi bersikap diam ketika itu. Fitnah semakin tersebar. Awalnya Aisyah tidak tahu kejadian itu. Aisyah awalnya tidak tahu. Karena terlalu tersebar beritanya, Aisyah pun tahu beritanya. Mendengarkan fitnahan kepada beliau, Aisyah menangis sejadi-jadinya. Sampai disebutkan beliau menangis ketika itu, siang malam beliau menangis karena fitnahan tersebut. Padahal sama sekali, ya jangankan mau melihat Aisyah radhiyallahu anha, Sofwan tidak berani memandang wajah Aisyah, tidak berani Sofwan radhiyallahu taala anhu. Dan ketika berjalan pun jauh dengan Aisyah, hanya sekedar menuntun saja. Nah, tapi lihatlah bagaimana buruk sangka itu sudah tersebar di mana-mana. Iya. Sampai akhirnya apa? Aisyah sudah menangis seperti itu dan sudah berhari-hari belum turun wahyu. Ini juga sebagai ujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Pada akhirnya turun wahyu, ya, belasan ayat membela Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah. Jadi bukan Nabi yang langsung turun tangan, tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa ayat di dalam surat An-Nur membela Aisyah dan menyatakan Aisyah bebas dari tuduhan itu. Nah, barulah ketika itu tenang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bergembira Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Aisyah pun tenang dengan itu. Ya, baru reda fitnahnya. Dan orang-orang yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha seluruhnya dicambuk semuanya. Karena menuduh orang tanpa dasar, hukumannya dalam Islam dicambuk. Termasuk sebagian sahabat yang beriman. Termasuk sebagian sahabat yang beriman. Yang munafik tidak usah ditanya lagi, karena memang mereka munafik. Ini sahabat yang beriman, dicambuk mereka. Ya. Lihat bagaimana buruk sangka itu menggiring hatta orang-orang beriman, hatta sebagian sahabat Nabi. Subhanallah. Allah turunkan ayat di dalam Quran, innalladzina ja'u bil ifk, sesungguhnya orang-orang yang datang membawa berita bohong itu, usbatum minkum, adalah segolongan dari kalian juga. La tahsabuhu syarran, jangan kalian menyangka itu sebagai kejelekan, lakum, bagi kalian, bal huwa khairun lakum, bahkan itu adalah kebaikan bagi kalian. Nah, likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm, bagi tiap-tiap dari mereka, ya, ada dosa yang harus mereka pikul. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim, dan bagi orang yang paling besar bahagian di dalam dosanya di antara mereka, dia akan mendapatkan azab yang besar. Kemudian kata Allah, laula idz sami'tumuhu dhannal muslimuna wal mu'minat bi anfusihim khaira. Allah ingatkan, seandainya tatkala mereka mendengarkan berita bohong itu, seandainya orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, berprasangka baik terhadap diri mereka, tentu itu akan lebih baik. Allah ingatkan. Jadi tersebarnya fitnah itu yang mengambil andil besar adalah sikap buruk sangka.
sikap buruk sangka. Makanya Allah ingatkan, andaikan mereka berprasangka baik ketika itu. Nah, apalagi kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, niscaya hal tersebut lebih baik bagi mereka. Lihat bagaimana ya, prasangka buruk itu menggiring seseorang sehingga ya mereka pun ya terjerumus ke dalam perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang jelek, wal iyadu billah. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ini terkait dengan buruk sangka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan di dalam surat Al-Hujurat yang tadi kita sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah oleh kalian dari berburuk sangka, banyak berburuk sangka. Nah, kenapa? Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Nah, wala tajassasu. Setelah itu Allah ingatkan, jangan kalian tajassus, mencari-cari aib buruk saudaranya. Ini akibat dari buruk sangka. Kalau orang sudah berburuk sangka, dia akan mencari aib, kejelekan orang tersebut. Wala yaqtab ba'dukum ba'dha. Ini hal yang berikutnya. Orang kalau sudah seperti itu akan menggibah. Dan jangan sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Lihat. Jadi semua kejelekan yang datang berikutnya berupa mencari aib saudara, mencari keburukannya, mencari-carinya, kemudian menggibahnya. Awalnya dari apa? Dari buruk sangka. Dari berburuk sangka. Dia gibah orang lain karena buruk sangka tadi. Nah, subhanallah. Iya, jadi buruk sangka ini ternyata melahirkan dosa-dosa yang lain yang sangat mengerikan. Iya, gibah itu bukan dosa yang kecil, dosa besar gibah itu. Iya, Aisyah saja pernah disebutkan ketika beliau mengata-ngatai Sofiyah dengan kata-kata yang buruk, ya, ditegur sama Nabi. Padahal bukan maksud Aisyah merendahkan atau bagaimana, bukan. Hanya karena cemburu saja. Jadi dikenal ya dulu di bagian apa namanya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya masing-masing punya apa namanya masing-masing punya kelebihan tersendiri. Aisyah punya kelebihan tersendiri dibandingkan istri-istri yang lain. Nah, Sofiyah beliau punya kelebihan tersendiri dibandingkan istri-istri yang lain. Di antara kelebihan Sofiyah ketika itu, Sofiyah ini pandai memasak. Sofiyah pandai memasak. Jadi kalau istri pandai memasak itu juga ada nilai kelebihannya ternyata. Nah, maka kelebihan Sofiyah ini ya dicemburui oleh Aisyah. Aisyah artinya bukan tidak pandai memasak, tetapi kalau dari sisi kepandaian lebih pandai mana? Sofiyah lebih pandai radhiyallahu anha. Makanya Sofiyah sering mengirimkan makanan kepada Nabi. Sering mengirimkan masakan beliau kepada Nabi. Nah, itu membuat Aisyah cemburu radhiyallahu anha. Sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, cukuplah bagimu Sofiyah itu orangnya begini dan begini. Kata disebutkan dalam riwayat itu, Aisyah mengatakan Sofiyah itu orangnya pendek. Sofiyah itu orangnya pendek. Mendengarkan itu Nabi marah. Ini karena cemburu sebenarnya. Karena cemburu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahar lamazajat." Wahai Aisyah, sungguh kamu telah mengucapkan suatu kalimat, andaikan kalimat itu dicampur dengan lautan, niscaya akan kotor lautan itu semuanya. Lihat, itu karena gibah, mengata-ngatai saudaranya pendek. Ini gibah seperti itu tidak boleh. Iya, beda kalau dia ingin ta'rif, ingin sekedar mengenalkan orang, bukan dengan maksud gibah, itu tidak masalah. Tetapi kalau dengan maksud gibah, nah ini bermasalah yang seperti itu. Aisyah sampai dikata-katai Nabi seperti itu. Nah,
Ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Jadi berburuk sangka ini dari perkara yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Jangan sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian suka memakan bangkai saudara kalian? Iya, yang sudah meninggal. Tentu kalian tidak suka. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Nah, dan secara khusus Nabi ingatkan, hati-hati kalian dari berburuk sangka, karena berburuk sangka itu akdzabul hadis. Pembicaraan yang paling dusta. Pembicaraan yang paling bohong. Jadi ya ikhwan, berburuk sangka ini bukan menjadi dosa ketika kita salah dengan buruk sangka kita itu. Benar saja itu kita sudah dosa. Ini kalau misalnya ya, kita berburuk sangka kepada saudara kita yang kita tidak boleh berburuk sangka kepada itu. Benar sebenarnya buruk sangka kita itu, ya, benar dia buruk ketika itu kita sudah dosa. Itu sudah salah karena kita berburuk sangka bukan pada tempatnya. Nah, bagaimana lagi kalau ternyata yang kita buruk sangka itu tidak benar? Ini tentu lebih buruk lagi. Ini tentu lebih jelek lagi keadaannya. Ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Maka ya, Nabi SAW mengingatkan perkara ini, na'am, agar jangan sampai ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dari buruk sangka, karena buruk sangka ini akan menyebabkan dan melahirkan dosa-dosa yang lainnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka ini dari hadis yang kita bisa bacakan pada kesempatan subuh hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati-hati kita. Semoga senantiasa memberikan kepada kita prasangka yang baik. Ya, jangan memelihara prasangka yang buruk. Kalau kita punya saudara, punya ikhwan, ya, dia dikenal dengan kesolihan, kebaikan, maka ketika kita melihat sesuatu pada dirinya, hal-hal yang tidak pas dengan kita, atau hal-hal yang bisa kalau mau digiring kepada keburukan, bisa, jangan. Langsung tanamkan pada diri kita, apa? Mungkin begini, mungkin munculkan apa? Di dalam diri orang tersebut baik. Ya, munculkan kemungkinan-kemungkinan yang baik. Jangan menggiring kemungkinan yang buruk. Ya, karena itu adalah dosa, karena berburuk sangka adalah dosa dari dosa-dosa yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.